3 poin adalah harga mati. Kira-kira itulah narasi yang terus menggaung pasca kekalahan telak atas Jepang. Ya, tim Merah Putih berada dalam situasi yang tak mudah sebab 2 kekalahan terakhir membuat Jay Ises dan kawan-kawan terbenam di posisi juru kunci klasemen grup C dengan mengemas 3 poin dari 3 laga imbang sebelumnya. Dengan tuntutan bisa finish di posisi 4 besar klasemen grup C untuk menjaga asa lolos ke putaran keempat, sekarang mereka harus menjalani perjalanan yang makin sulit. Ya, memang Arab nggak sekuat Jepang, tapi masalahnya mereka juga bukan tim yang enteng untuk dikalahkan. Ini pun terbukti di laga yang baru saja bergulir. Coach Shin pun mengakui kalau timnas Indonesia benar-benar kesulitan di laga kali ini. Kehadiran pelatih anyar Hervé Renard membuatnya cukup kesulitan menganalisis permainan The Green Falcons sebab udah jelas beda sama pertemuan pertama lalu. Kemudian adanya perbedaan susunan pemain yang diturunkan Hervé Renard. Coach Shin menilai bahwa tim Arab Saudi lebih kuat dibandingkan laga September kemarin. Jelas, 2 hal itu menjadi momok yang membuat timnas cukup sulit menghadapi perlawanan skuad asuhan Hervé Renard yang juga bertekad meraih poin di laga kali ini. Selain itu, Coach Shin juga menyinggung soal waktu persiapan mepet yang harus dihadapi timnya, di mana menurutnya baik Arab Saudi maupun timnas sebenarnya sama-sama menghadapi situasi yang tidak mudah. Pasalnya, Arab Saudi pun baru menjalani laga melawan Australia di kandang. Untuk itu, mereka pasti kelelahan dalam perjalanan ke Indonesia dan mengalami waktu yang sempit buat persiapan melawan tim Merah Putih. Namun hal itu juga dirasakan oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan, di mana mantan pelatih timnas Korea Selatan itu menekankan bahwa tim asuhannya pun tak berbeda jauh. Walaupun skuad Garuda tak pindah lokasi dan tetap bermain di kandang, kelelahan pun juga menerpa skuadnya. Sebab pertandingan sebelumnya melawan Jepang harus mundur sehari, oleh karena itu waktu istirahat yang dirasakan timnas Indonesia pun tak banyak, sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri. Tapi meski Coach Shin mengungkap kesulitannya dalam menghadapi skuad Arab, Hervé Renard justru menyebut bahwa timnas Indonesia merupakan tim yang kuat. Renard mengakui bahwa tim Garuda masuk kategori tim kuat sebab mereka sudah berusaha mempersiapkan diri dengan baik untuk meredam kekuatan tim asuhannya. Pelatih yang menggantikan Mancini itu bahkan tidak memberikan perhatian khusus terhadap 1-2 pemain timnas Indonesia. Tapi ia bahkan menelaah timnas Indonesia secara keseluruhan sebagai tim yang utuh. Ia pun menilai bahwa Garuda sangat unggul dalam menghadapi situasi bola mati. Tim Indonesia itu kuat, punya organisasi bagus, dan mereka punya serangan balik cepat. Dan juga berbahaya dalam bola mati. Bagi pelatih Arab itu pun, menghadapi Indonesia bukanlah merupakan laga yang mudah. Baginya, kehadiran para pemain top Eropa di skuad timnas benar-benar mampu membuat anak asuhnya harus tampil ngotot demi memberikan perlawanan berarti. Selain itu, Renard juga bahkan mengakui kalau timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dengan perbedaan poin tipis di grup C ini. Apalagi dengan militansi supporter yang ada di Indonesia, Renard benar-benar yakin dukungan ini bisa terus memecut semangat seluruh skuad Garuda untuk terus maju berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Besarnya euforia penggemar tim Merah Putih di SUGBK benar-benar membuat pelatih Arab itu kagum dan memuji antusiasme negara yang disebutnya gila bola itu. Baginya, pertandingan sengit antara timnya dan Indonesia mampu tersaji begitu panas karena kehadiran puluhan ribu supporter yang ada di tribun. Ya, nyatanya fenomena fanatisme supporter Indonesia memang sudah seterkenal itu sejak di Piala Asia kemarin, entah itu senior maupun U23. Apalagi rombongan supporter Indonesia yang datang ke Arab bulan September lalu sangat-sangat gila. Bahkan di sepanjang pertandingan, supporter Indonesia banyak sekali disorot lantaran beragam aksi menarik di sana yang kemudian meninggalkan kesan tersendiri di publik Arab Saudi.
Kemarin pun pas lawan Jepang, Hajime Moriyasu juga mengaku sangat nggak habis pikir dengan fanatisme supporter timnas Indonesia yang ada. Hajime Moriyasu mengaku merasa kagum dengan fanatisme supporter tanah air yang dari dulu hingga sekarang tetap luar biasa. Bahkan ia menilai kalau di Asia, supporter Indonesia lah yang paling fanatik dan total untuk mendukung timnasnya. Ya, sekitar 70 ribuan supporter yang datang ke GBK kemarin benar-benar membuat para pemain bintang Jepang heran dengan antusiasme publik tanah air. Pak Erik selaku ketum PSSI pun enggak bisa menutupi rasa bangganya, sebab dari sini membuktikan kalau timnas Indonesia benar-benar dicintai dalam kondisi apapun. Nah, sebelum laga versus Arab ini, FIFA sempat melontarkan pernyataan menohok soal pencapaian timnas Indonesia di babak kualifikasi, utamanya saat melawan Jepang yang tidak sesuai ekspektasi. Padahal menurut FIFA, pelatih timnas Indonesia Sintayong telah mendatangkan sejumlah pemain hebat, termasuk para personel naturalisasi hingga abroad, seperti Martin Paz, J. Ilzes, Messi Hilgers, Eliano Reinders, hingga Kevin Dykes. FIFA bahkan tak ragu untuk mengklaim bahwa timnas Indonesia asuhan Sintayong mengalami nasib yang sangat mengecewakan di musim ini. Sebab skuad Garuda belum pernah meraih kemenangan di putaran ketiga ini dengan hanya mendapatkan 3 kali hasil imbang dan 2 kekalahan. Memulai putaran ketiga dengan ekspektasi tinggi dan dengan skuad yang telah mendatangkan pemain-pemain hebat satu demi satu. Sejauh ini merupakan musim yang mengecewakan bagi tim Indonesia yang belum pernah menang dan berada di dasar klasemen. Tulis pernyataan FIFA dalam artikelnya. Ya, terlepas dari itu sepertinya FIFA juga lupa kalau timnas kita ini levelnya belum seperti Brazil, Jerman, Italia, Spanyol, Portugal, Argentina, atau bahkan Belanda. Kita ini rankingnya di 130 loh, sedangkan Jepang di ranking 15. Harusnya FIFA juga agak mikir sih. Tim Merah Putih adalah tim yang benar-benar masih berkembang dan berusaha memajukan sepak bolanya demi dipandang di level yang lebih tinggi. Terus kalau soal pemain naturalisasi, mereka ini hampir didatangkan di bulan-bulan yang berbeda, yang mana juga memerlukan adaptasi buat bisa nyetel sama rekannya maupun sama skema permainan yang ada. Jadi ya, terlepas dari itu dan terlepas dari hasil laga ini, Indonesia benar-benar telah menampilkan yang terbaik demi menjaga asa di ajang bergengsi dunia ini.